Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Jejak ujung jarinya berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang keluar, dan cahaya keemasan naik melawan badai. Jejak misterius yang tak tertandingi muncul di atasnya, dan bahkan berubah menjadi menara Futu. Pada saat ini, metode Yao Nantian mirip dengan Ice Thunder, semuanya sama satu sama lain, mereka semua mengeluarkan salah satu kartu hall mereka di bagian bawah kotak. Mereka bertiga menembak berturut-turut, meskipun masing-masing dari mereka tidak mengatakan berapa banyak kekuatan nyata yang mereka gunakan, dalam hal ini, tidak ada yang mau mengkonsumsi terlalu banyak untuk membunuh satu. Ketiga, mereka bertiga tampaknya bergabung, tetapi sebenarnya mereka juga saling menghitung, dan mereka tidak mau menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Alasan mengapa Yao Nantian kehilangan rasa malu dari Yuan Shen adalah karena dia benar-benar ceroboh, dan justru karena rasa malu Yuan Shen dia tidak peduli apakah dia telah melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri, dan sekarang dia hanya ingin menyelesaikan masalah membunuh Xiao Yan, jadi dia menggunakan gerakan membunuh yang nyata. Bayangan menara 7 lantai yang menjulang membawa bahaya yang menakutkan, diselimuti api nitrat di bawah peta skala besar saya, ribuan makhluk hidup. Namun, bahkan jika RR memiliki tubuh dewa primordial, pembunuhan dan pembunuhan jejak botak mengambang di atas kepala Xiao Yan, dia segera membiarkan mata anjing itu larut, tetapi ini bukan teknik statis, dan mata anjing tidak bisa retak, pukulan yang masuk akal, jangan beri kesempatan lagi. Yao Nantian berteriak, Ice Thunder Freeze, jari-jarinya mengembun di depan dadanya, dan ki biru es sudah menunjukkan tanda-tanda hancur. Karena konfrontasi yang terus-menerus, ranah klon jangkrik emas telah jatuh ke tingkat kelima. Jangkauan api Xiao Yan secara bertahap ditekan. Dia akan segera menemukan dirinya dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Dalam menghadapi serangan Yao Nantian, Xiao Yan hanya bisa mengangkat tombak bintang hancur lagi, mengayunkan tombak ini, dan meledak ke arah segel Tu mengambang besar di atas kepalanya, tetapi serangannya selalu tidak di luar istana, tetapi di dalam serangan. Hal yang sama berlaku untuk segel pembantaian mengambang berwajah besar ini, dan ki serta darah di tubuh Xiao Yan melonjak dengan liar. Saat tanda pembantaian mengambang besar terus jatuh, darah di tubuhnya, seolah-olah akan mengalir keluar dari tubuhnya tak terkendali. Kulit Xiao Yan dipenuhi dengan darah, tak terkendali mengalir keluar dari tubuhnya, dan terus menyembur keluar dari mulutnya, yang tiba-tiba membuatnya merasakan krisis hidup dan mati yang kuat. Dalam situasi seperti itu, Xiao Yan tidak punya cara lain selain menyerang untuk melarutkan bintang hancur itu sendiri, meledak ke permukaan besar dan segel rune, tetapi ketika dia berada 100 zang jauhnya, dia tiba-tiba menghentikan kekuatan penekan segel rune wajah besar, dan benar-benar memblokir kekuatan ribuan pasukan tubuh bintang patah. Xiao Yan memegang tombak bintang yang hancur di satu tangan, dan kemudian cahaya keemasan melintas di telinganya, dan Raja Surgawi hidup pada saat ini dan berubah menjadi 1000 zang dalam sekejap, yang tepat untuk Xiao Yan yang merupakan tubuh dewa primordial super raksasa saat ini. Xiao Yan meraung marah, dan dengan tangan lainnya melawan pilar Raja Surgawi dengan kekuatan yang tak tertandingi, itu sekali lagi mengguncang segel gambar berskala besar di atas kepalanya, dan pada saat ini, di tengah alisnya, segel jantung berkedip liar, dan ki serta darah juga menyembur keluar. Hanya saja jika ini terus berlanjut, bahkan tubuh dewa primordial akan lemah. Tentu saja, kekuatan tubuh fisik adalah kemampuannya untuk terus bertarung adalah pertempuran anti-inflamasi yang paling kuat. Pada titik ini, setidaknya kekuatan ki dan darah dalam tubuh masih jauh. Di bawah peta rune wajah besar saya, Anda adalah kulit untuk membunuh Roland surga gua guntur es sekaligus. Yao Nantian meraung marah, dan ketika mereka berdua mendengar ini, mereka semua menembak bersama, dan sekarang tampaknya menjadi waktu terbaik. Setelah pertahanan anti-inflamasi rusak, sangat mungkin untuk membunuhnya saat ini, dan ribuan sidik jari Luolan surgawi akan diubah, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di sekitarnya di antara perubahan terus-menerus. Untungnya, itu adalah mata anjing, yang masih bisa membantunya retak. Hanya saja dia dengan cepat memperhatikan keberadaan mata anjing. Mata Linglun, saya tidak menyangka masih ada di dunia ini. Suara dingin Tian Luolan keluar, dia sepertinya tahu bola roh, setelah dia meneriakkan nama ini. Anjing itu memandang Tian Luolan dan Anda juga memanggil nama Tuan Anjing. Saya ingat,
Anda adalah keluarga pribadi anjing itu berkata dengan jijik. Mata Tian Luolan bersinar dengan emas, dan dia sepertinya ingin memakan bola roh. Biasanya, tatapan Roland berangsur-angsur menjadi gila, dan sepertinya dibandingkan dengan bukit roh inflamasi, dia hanya menjadi mangsanya yang sebenarnya saat ini. Setelah mata anjing berbicara tentang klan Siming, dia segera bersembunyi di rambut Xiaoyan. Dia gemetar di tengah, tetapi dia tidak berani mengungkap kekuatan statis di sekitarnya, dan tiba-tiba meraung menuju nyala api. Mata anjing, apa yang kamu lakukan? Xiaoyan meraung marah dan membunuh 1000 pisau, dia ingin memakanku, jika aku dikalahkan, kamu benar-benar ingin dimakan olehnya, dan jika kamu tidak memecahkannya, dilarang membantuku melawan suara Xiaoyan menyebar. Mata anjing itu sedikit tercengang, dan baru kemudian dia bereaksi terhadap dirinya sendiri. Sekarang saya memiliki pendukung, mengapa saya harus takut dengan hidup saya? Berapa banyak klan saya yang Anda telan saya? Jika Tuan Anjing menjadi kuat suatu hari nanti, dia pasti akan mencoba membunuh seluruh klan untuk hidupmu sendiri. Suara mata anjing itu keluar, tetapi situasi Xiaoyan sebenarnya tidak baik saat ini. Saat menghadapi pemusnahan besar Yao Nantian mengambang Tuyin, kekuatan klon jangkrik emas jatuh ke tingkat keempat lagi. Pada saat ini, di bawah pohon takdir, ranah anti-inflamasi tidak lagi cukup. Ki biru es dari gua guntur es seperti bambu, membubarkan api anti-inflamasi, dan secara bertahap menyebar, dan tidak banyak waktu untuk memberikan anti-inflamasi. Tetapi jika Anda ingin memenangkan pertempuran ini, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan tidak memecahkannya, dan Xiao Yan meraung dengan marah. Meskipun klon Yuan Shen dekat dengan cermin kuno, tetapi dalam pertempuran saat ini, dia tidak lagi bisa melawan, hanya untuk bertarung sampai mati. Daging, tubuh naik 300.000 zang. Dengan bantuan kekuatan bintang yang rusak ini, Xiaoyan mengeluarkan ledakan raungan. Pada saat ini, tubuhnya meledak dengan ki dan darah, dan tubuh Dewa Yuan raksasa super meroket lagi, yang sudah luar biasa. Raksasa yang menutupi langit dan matahari masih mengembang dan tumbuh bersamanya, serta kekuatan ki dan darahnya, menghancurkan hatinya dengan satu tangan, dan tangan Xiaoyan dengan tangan lain dari pilar Raja Surgawi mendorong ke depan dengan keras, dan jarak yang awalnya tidak mungkin untuk didekatkan terus-menerus dihancurkan ke depan. Melihat adegan ini, tinju Yao Nantian menegang dengan keras, dia benar-benar sedikit bingung, dan konotasi anti-inflamasi sudah sedikit di luar imajinasi monster-monster tua ini. Gua tambang es belum keluar dari kill cover. Di bawah penganiayaan terus-menerus Yao Nantian, alis gua guntur es yang tertutup es sedikit berkerut, dan dia melihat sosoknya menjadi kabur, seolah-olah seluruh kekosongan dipenuhi dengan nitrat. Kedua jarinya ada di depannya, sentuhan ki biru es dengan cepat mengembun dari segala arah, dan es mulai mengembun inci demi inci, sampai berubah menjadi tombak biru es di depannya. Ice Abyss Soul Hunter Spear Ice Thunder Frozen Palm perlahan menjulurkan senjatanya, berputar-putar di sekitar tubuhnya. Saat dia meraih pistol ini, ki biru es bergetar dengan keras. Melihat tubuh besar anti-inflamasi, itu adalah cahaya di udara, dan tanda es biru robek sambil tersenyum. Ketika tanda es ini terbang menuju nyala nitrat di udara, senjata di sekitarnya mengembun dari sekeliling, dan tanda es berubah menjadi bekas es besar dan menyebar ke arah nitrat. Pada saat yang sama, sesosok muncul di depan tanda es, dan itu meledak langsung tanpa upacara apapun. Sosok ini adalah Raja Roh Yao Yuan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.